Ya Allah Rabbi
wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amih wa minanih allati la tuhsa wa la tustaqsa, khususan ala ajalliha wa a'zamiha wa akramiha wa a'laha wa aghlaha wa azkaha wa ahlaha wa akmaliha wa atammiha wa aqdamiha wa abqaha, ala wa huwa wujudu wa maulidu wa bi'thatu nabiyina wa maulana Muhammad, wa an ja'alana Rabbuna min ummati sayyidina wa maulana Muhammad, wa an manna bihi alaina minad din biwasilati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang mulia, terkhusus para habaib kita, para ulama kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita ambil barakahnya, yang kita syukuri segala sepak terjangnya di dalam menyelamatkan, membahagiakan, menguntungkan dan memuliakan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus habibana yang kita tunggu-tunggu, yang kita cintai, yang kita muliakan, Al-Habib Jindan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan kesehatannya, keafiahannya, keamanannya, ketentramannya, kedamaiannya, kebahagiaannya, keselamatannya, keuntungannya, kemuliaannya, dan juga segala kebaikan. Semoga Allah hujankan kepadanya dan kepada ahlul baitnya dan kepada keturunannya, kepada para muhibbinnya semuanya, dan juga kepada semua para habaib kita, para ulama kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah. Marhaba ya Habibi. Nah, kita bersyukur kepada Allah
tak terhitung. Namun ada dua nikmat yang paling agung, yang paling suci, yang paling kekal, abadi, yang paling sempurna, yang paling unggul, yang paling wangi, yang paling mahal. Yang pertama adalah wujud Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah agama Islam yang dibawa, yang diajarkan oleh beliau sehingga sampai kepada kita semua. Agama Islam dan wujud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dua anugerah yang tidak ada bandingannya, yang wajib kita sikapi dengan rasa bahagia yang memenuhi jiwa, dan tidak boleh ada surutnya rasa bahagia ini. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan dari yang dua ini tidak ada habisnya sampai ahli surga di surganya dan abadi di surga. Semua adalah aliran dari dua ini, adalah dari agama Islam, adalah dari sang pembawa dan pengajar agama Islam, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita dengan tegas agar kita bahagia menyikapi yang dua ini. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang maknanya wallahu alam bi muradihi bidzalik. Qul, katakanlah oleh engkau wahai kekasihku, wahai Muhammad. yakni katakan kepada semua manusia, semua bangsa jin. Begini yang harus dikatakan, kata Allah. Bifadlillahi, dengan karunia Allah lah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah lah, yakni kasih sayang Allah lah. Fabidzalika, maka dengan hal itu, falyafrahu, maka mereka semua, manusia, bangsa jin semuanya, harus bahagia. Semuanya wajib merasa bahagia dengan karunia Allah ini, dengan rahmat Allah ini. Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah ini adalah agama Islam. Dan juga para ahli tafsir juga mengatakan bahwasanya rahmat Allah ini, kasih sayang Allah ini adalah wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menyatakan kepada kita, huwa khairum mimma yajma'un. Huwa, yang dua ini, yakni agama Allah dan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun, adalah yang lebih baik, mimma, dari segala perkara, yajma'una, yang mereka kumpulkan. Apa yang diisyaratkan dalam firman Allah ini? Artinya, andai kata semua manusia dan bangsa jin mengumpulkan segala kebaikan dari awal sampai akhirnya, lalu ditimbang dengan wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wujud agama Islam yang dibawa, yang diajarkan olehnya sallallahu alaihi wasallam, maka wujud agama dan wujud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairun, khairun, jauh lebih baik, mimma yajma'un, dari semua perkara kebaikan yang mereka kumpulkan. Bahasa khairun ini af'al tafdil, yang maknanya ya menunjukkan kepada pengunggulan satu perkara atas yang lainnya. Kalau bahasa khairun lebih baik bukan dari yang jelek, pasti lebih baik dari yang baik. Artinya kalau semua manusia dan bangsa jin mengumpulkan segala kebaikan apapun
Kalau iya itu adalah kebaikan, tetap wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa olehnya khairun mimma yajma'un. Allah. Kita diperintahkan bahagia. Maka majlis maulid ini adalah majlis mendohirkan kebahagiaan kita. Seperti halnya semua makhluk mendohirkan kebahagiaannya dengan caranya masing-masing. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, kita dengar banyak riwayat bagaimana arasnya Allah bahagia hingga gemetar karena bahagia. Bagaimana kursinya Allah memperlihatkan keagungannya yang tidak seperti biasanya karena bahagia. Bagaimana langit, semuanya langit memancarkan cahaya yang tidak seperti biasanya karena bahagia. Bagaimana malaikat, gegap gempita malaikat bergemuruh mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, takbir karena bahagia. Bagaimana bumi yang tadinya kemarau panjang tapi mendekati kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sampai saat kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad, bumi mengeluarkan keindahannya dari perutnya. Air subur mengalir di mana-mana. Arab dan Ajam menjadi indah. Dengan pepohonan, dengan rumput-rumputan, dengan bunga-bunga yang indah mekar, dengan bebuahan-bebuahan. Masya Allah. Kenapa? Karena bahagia. Binatang-binatang yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di Makkah Al-Mukarramah, terdengar langsung oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatuna Aminah, putrinya Sayyidina Wahab radhiyallahu taala anhuma, mendengar langsung dari kamarnya obrolan binatang, unta, kuda, domba dan sebagainya. Apa yang dibicarakan? Kebahagiaan. Kebahagiaan dengan apa? Atas lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak merasa bahagia, kecuali hanya iblis dan bangsa setan yang mereka menangis, mereka kecewa berat, mereka menjerit-jerit tatkala Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Allah. Fahami oleh kita semua. Fahami oleh kita semua. Maka maulid sering Buya ceritakan di publik. Maulid itu adalah acara syukur akbar atas nikmat akbar, karunia akbar. Kenapa disebut syukuran akbar? Karena seluruh makhluk bersyukur. Kenapa disebut nikmat akbar? Karena tidak ada nikmat yang paling akbar kecuali wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau setitik aja nikmat wajib kita syukuri dan Allah akan membalasnya la azidannakum dengan tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Andai kata kita mensyukurinya, kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang syukur atas nikmat akbar ini? Seluruh makhluk pada bersyukur. Seluruh makhluk pada bersyukur. Pahami oleh kita semuanya. Maka kita semuanya alhamdulillah, kita sekarang ada di majelis kebahagiaan. Semoga kebahagiaan ini Allah abadikan sampai kita berkumpul di negara kebahagiaan yang tidak ada kekecewaan di dalamnya, tidak ada kesedihan dan rasa takut di dalamnya, yakni surga, selama-lamanya di surga. Bersama junjunan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian, Buya masih ada 3 jadwal lagi. Barusan menyelesaikan 4 jadwal. Dan juga alhamdulillah di tengah-tengah kita, ya, sudah ada, ya, guru kita yang kita cintai, yang kita banggakan, ya, dan beliau jarang ke sini.
Kalau Buya saudara kalian. Kalian saudara Buya. Ya Sayyidil Habib. Ini semuanya orang Cigonewah ini keturunan dari yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud dari keturunan Kanjeng Syarif Cirebon. Dan juga dari satu sisi keturunan Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Di sini ada aulia-aulia kubar yang di Cigonewah ini. Di antaranya adalah Eyang Zainal Alim, Cikungkurak, Eyang Amin, Eyang Prabu Sanes Prabu Siliwangi, Eyang Perbu, kan? Eyang Muhammad Marzuki. Ini pentol-pentolnya, kan? Dan Eyang Ta'zimuddin. Yang Ta'zimuddin ini putranya Eyang Agung Zainal Arif Mahmud dari istrinya yang pertama dari Singaparna. Lalu Eyang Agung ini adalah putra Eyang Asmadin bin Eyang Samadin bin Eyang Dalam Bojong bin Eyang Abdul Muhyi Pamijahan, ya. Kesananya ke Maulana Ishak dari Eyang Pamijahan itu. Lalu dari Eyang Agung ini juga, ya, beliau punya istri dari keturunan Eyang Dalam Haji Abdul Manap Mahmud, yaitu Mah Ibu Kasinah. Mah Ibu Kasinah putrinya Mah Pangulu Muhammad Hasan Cipatik, Mah Pangulu bin Eyang Dalam Ibrahim Cipatik, yang dalam Ibrahim ini ke atasnya keturunan Prabu Siliwangi. Yang melahirkan ke bawahnya para dalam-dalam, para raja-raja Sumedang, Bandung semuanya itu. Ya, yang dari Kanjeng Syarif. Ya, dari Kanjeng Syarif ini yang menurunkan itu, menurunkan para dalam-dalam di Bandung, para aulia-aulia. Nah, lalu ini yang Agung ini, kan, dari istrinya yang dari Cipatik ini mempunyai putra, yaitu Mah Acah diantaranya. Mah Acah ditikah oleh Mah Antapani, punya putra Mama Eyang Cibaduyut, Eyang Muhammad Zarkasi Cibaduyut, Syaikhus Syuyuh. Ya. Sudah sampai di situ dulu kan, jadi panjang nanti ya. Ini kenalkan dikit. Ya, ini semuanya saudara. Mohon dari Habib agar dikasih nasihat, agar dikasih arahan-arahan, dan agar didoakan semuanya, dan agar didekatkan kami semua ini kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Memohon, Al-Fakir memohon atas nama semuanya. Ya, dan Al-Fakir juga memohon maaf sebesar-besarnya, sangat rindu, sangat ingin bisa hadir bersama guru kita yang mulia di sini, namun masih 3 lagi jadwal. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala afdal khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Majlis Ta'lim Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan ikhlas kepada kita. Dijadikan kita hamba yang mukhlisin dan mukhlasin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan dari dalam hati kita kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam majelis kita ini. Para guru-guru kita, para tuan guru, para ulama, para kiai, para habaib, semuanya diberikan keberkahan, kesehatan, dan para tokoh masyarakat dan semua yang turut andil di dalam terwujudnya acara ini. Allah Ta'ala berikan mereka tempat di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bergembira pada malam hari ini, dan kegembiraan kita bukan dengan hal yang fana.
kegembiraan kita bukan dengan harta, bukan dengan tahta, tapi kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kegembiraan itu tetap langgeng kepada kita sekalian. Dan Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai sang Nabi, kami utus engkau sebagai mubashir, sebagai syahid, pemberi kesaksian. Dan juga beliau di masa hidupnya menjadi saksi atas umat ini. Dan beliau juga makna menjadi saksi, beliau yang menentukan, yang meletakkan standarisasi. Jadi orang kalau mau tahu baik atau buruk, nanya kepada Nabi Muhammad, saksinya Nabi Muhammad. Beliau yang ngasih keputusan. Ini baik, ini buruk. Ini mulia, ini tercela. Standarisasi dalam segala hal kepada Rasulullah. Baik dalam moderasi beragama, baik dalam toleransi kepada umat lain, baik di dalam rahmatan lil alamin, baik di dalam jihad, baik di dalam asyidda 'alal kuffar, baik di dalam amar ma'ruf ataupun nahi mungkar, baik di dalam dakwah, maka standarisasinya adalah merujuk kepada Rasulullah yang sesuai dengan Nabi Muhammad. Tetapi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, mau itu radikal atau kebalikannya liberal, ya, maka hal itu bergeser dari jalan yang benar. Jalannya Nabi bukan ifrat, bukan tafrid, akan tetapi jalan wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Adapun yang bergeser dari jalan yang wasat tersebut, menempuh jalan ifrat atau tafrid, maka orang tersebut adalah mutanatti', yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang semacam itu. Wal iyadzu billahi min dzalik. Kemudian juga Rasulullah diutus syahidan wa mubashir, pemberi kabar gembira. Beliau memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang taat, kepada mereka yang menurut, kepada mereka yang ikut di dalam jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di majelis ini Rasulullah ngasih kabar gembira kepada kita. Yang hadir majelis, yang nuntut ilmu, yang belajar, yang mengajar, yang berdakwah, yang jalan ke masjid, yang sholat jamaah, yang melaksanakan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, mubashir, pemberi kabar gembira, wa nadhir, pemberi peringatan, memberikan peringatan kepada orang yang suka buka-bukaan aurat, kepada orang yang suka melihat menatap aurat, kepada orang yang suka mencari-cari aurat dan kesalahan muslim lain juga. Memberi peringatan kepada orang yang maksiat dengan mulutnya, yang maksiat dengan matanya, yang maksiat dengan telinganya, yang maksiat dengan tangannya. Memberi peringatan kepada orang yang mendengki, kepada orang yang iri, kepada orang yang hasud, kepada orang yang dengki kepada sesama, benci kepada sesama, kepada yang riya, kepada yang ujub, kepada yang cinta duniawi. Memberikan peringatan kepada orang yang menggunakan akhirat sebagai alat untuk mencari dunia, baik itu harta ataupun mencari tahta, kedudukan, atau mencari suara ataupun dukungan dengan menggunakan isu-isu agama. Waliyadzubillah min dzalik. Memberi peringatan kepada orang yang suka buruk sangka, memberi peringatan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang durhaka kepada suaminya, yang suka memutuskan silaturahminya, memberi peringatan kepada orang yang suka mengganggu tetangga, memberi peringatan kepada orang yang suka mengganggu muslim lain dengan ucapannya ataupun dengan tangannya. Nadhir, pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi biiznihi, dan da'i ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia, Nabi Muhammad mengajak orang Islam kepada Allah, mengajak orang kafir kepada ke jalan Allah, mengajak Yahudi, mengajak Nasrani, mengajak Majusi, mengajak kaum pagan penyembah berhala, mengajak musyrikin, mengajak orang yang taat, mengajak yang tukang maksiat, mengajak peminum, mengajak pemabuk, mengajak pezina, mengajak pelaku dosa besar.
Nabi mengajak mereka. Nabi diutus untuk menyelamatkan mereka, untuk mengevakuasi mereka, untuk menolong mereka, bukan untuk mencela, mencaci, menjerumuskan mereka. Tapi Nabi diutus untuk mendekatkan yang jauh kepada Allah, menyambung yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala, membuat orang yang tadinya dimurkai Allah dievakuasi masuk ke dalam medan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang diutus kepada kita sekalian. Hingga kita dengan berkat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Dulu kita dalam keadaan gelap gulita, dalam kebodohan alam dunia ini, tidak akan keluar dari kebodohan, dari jahiliyah kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian temui di tempat manapun di penjuru Indonesia ini, mereka orang-orang yang Islam masuk kepada mereka, agama masuk kepada mereka, menjadi orang yang terpelajar, orang yang tercerahkan dan tercerdaskan, menjadi orang yang berkepribadian, menjadi orang yang berperi kemanusiaan. Apabila Islam masuk kepada mereka, keluar dari kebodohan, keluar dari jahiliyah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intelektual tanpa cahaya Islam bukanlah intelektual. Jangan terpukau dengan orang-orang yang mengaku cendekiawan, intelektual, orang-orang cerdas, tetapi dia nggak punya cahaya Islam. Mereka punya teknologi, mereka punya kemajuan ini dan itu. Lihat kemajuan mereka adalah kalau mereka punya senjata pemusnah massal. Dianggap negara paling maju, negara adidaya yang punya nuklir, yang punya pemusnah massal. Senjata pemusnah massal. Tahu gak apa artinya? Senjata yang membunuh manusia secara masif, secara total. Jadi senjata pembunuh yang punya itu orang cerdas. Orang intelek, negara maju. Itu negara biadab, gak punya peradaban. Bikin senjata pembunuh massal. Bikinlah alat penghidup massal. Pemberi makan massal. Penyembuh massal. Pemberi manfaat massal. Penolong massal. Pembunuh massal biadab. Terus kamu bilang ini cerdas, kemana akalnya? Dan kita terobsesi oleh orang-orang tersebut. Setiap apapun yang mereka jejalkan kepada kita, kita telan bulat-bulat tanpa kita berpikir. Nanti mereka bilang pakai baju ini keren, buka-bukaan aurat. Giliran orang yang laki dipakein baju sampai menjulur ke bawah, sampai ketutup mata kakinya. Giliran yang perempuan angkat lagi, angkat lagi terus. Makin angkat dengan dalih, apa dalihnya mereka? Emansipasi wanita. Kebebasan, memerdekakan kaum wanita. Bagi mereka itu persetaraan gender. Orang yang mengklaim persetaraan gender adalah orang yang paling melecehkan kaum wanita. Sebab dari ketika mereka mengutarakan menuntut persetaraan gender, maka mereka telah mengakui wanita jauh di bawah laki-laki hingga perlu disetarakan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang ngajarin kepada kita, surga kita di bawah telapak kaki wanita, ibu kita. Wanita di rumahnya orang Islam dimuliakan, dihormati. Dimuliakan, dihormati. Seorang ibu di rumah anaknya dimuliakan, dihormati. Sampai menu yang ada di rumah nurut apa maunya ibu bapak kita. Nurut kepada apa maunya ibu bapak kita. Menu yang di rumah. Hari ini mau makan apa? Tanya ibu. Hari ini mau masak apa? Tanya ibu. Tiap hari, pagi dan sore. Anak, cucu, mantu datang kepada ibunda mereka. Dan juga ayah mereka. Kakek dan nenek. Mereka menyalami, mencium tangannya. Dimuliakan tiap hari, pagi dan sore. Dimuliakan di kalangan orang Islam. Akan tetapi lihat. Itu disebutkan puluhan ribu manula orang-orang tua, laki ataupun wanita di Inggris, mereka enggak punya orang-orang yang siap menampung mereka.
Diusir dari rumahnya. Anaknya nggak ada yang mau ngurus. Panti jompo udah penuh, nggak muat, nggak bisa menampung mereka. Yang punya uang dia masukin ibu bapaknya ke panti jompo. Yang enggak, di beberapa tempat yang kita kira tempat tersebut, negeri tersebut, negara keilmuan, negara yang paling maju, paling modern. Ada hutan namanya hutan bunuh diri. Kalau dia udah pegal sama orang tuanya, udah nggak manfaat, udah nggak produktif, dibawa orang tuanya, udah pergi ke hutan ini aja. Terserah mau ngapain, dia tahu, ntar bunuh diri aja sana, lebih baik mati bunuh diri daripada nggak berguna. Islam nggak ngajarin begitu. Islam memuliakan, menghormati. Dan orang, negara yang mengklaim kesetaraan gender, hak kaum wanita, di negara mereka paling banyak pelecehan terhadap kaum wanita di kantor-kantornya. Bahkan di kantor ataupun di LSM yang menuntut kesetaraan gender. Pelecehan terhadap kaum wanita terjadi di kantornya mereka. Terjadi di parlemennya mereka. Terjadi di istananya mereka. Terjadi di departemennya mereka. Yang kita kira Amerika, Eropa, negara-negara barat. Ketika mereka menuntut hak asasi manusia, dusta, omong kosong. Klaim mereka tentang hak asasi wanita, dusta, omong kosong. Hak anak. Siapa yang menyodomi anak-anak kecil di negara mana yang paling banyak? Pelecehan terhadap anak-anak. Waliyadzubillahi min dzalik. Hingga anak nggak merasa aman jalan di jalanan. Terjadi pelecehan terhadap anak bahkan di sekolah. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan itu bukan satu, bukan dua, banyak terjadi hal yang semacam itu. Karenanya itu al-imbihar, kekaguman, merasa kagum, terpukau dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada di akalmu? Hingga kamu terpukau dengan mereka. Segala kebaikan ada di jalannya Nabi Muhammad. Keindahan yang mereka punya adalah untuk hanya sekedar kostum, bungkus, kemasan untuk menutupi kebusukan yang ada dalam diri mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau jalan yang ditunjukkan di film-film, wah, rumah mewah, rumah megah, kehidupan yang bergelimang. Tengok sebelahnya, di jalan sebelahnya, tunawisma, ribuan tidur di jalanan-jalanan tersebut. Sebelahnya jalanan yang mewah. Pergi ke jalanan yang sebelah, di situ tunawisma, tidur pasang tenda di situ, musim panas, musim dingin. Ketika malam hari menjadi daerah yang rawan di tempat-tempat tersebut. Di negara-negara barat yang kita idolakan tersebut. Nggak ada orang yang ngasih mereka zakat. Nggak ada orang yang ngasih mereka infak. Nggak ada yang berbagi kepada mereka dengan hewan kurban. Tapi Islam dari awal mengentaskan kemiskinan. Jiwa sosial. Jangankan orang kayanya, hatta orang miskinnya tetap berupaya, saya pengen korban tahun ini. Tetap berupaya, saya mau ngeluarin zakat. Hatta orang miskinnya ditanamkan di dalam hatinya merasa wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah bukan cuma buat orang kaya aja, hatta orang miskin wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada syarat-syaratnya. Diatur dalam syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengklaim hak asasi manusia. Mana hak asasi manusia yang ada di Eropa sana? Yang sekarang katanya lagi perang. Tiap hari berapa banyak anak-anak yang terbunuh? Tiap hari berapa banyak wanita yang menjadi janda? Tiap hari berapa banyak rumah-rumah yang dihancurkan? Di negara mereka sendiri. Adapun kerusakan, kehancuran yang mereka buat di negara kaum muslimin, tutup, media nggak usah bahas. Itu yang mati teroris, dibilangnya begitu. Waliyadzubillah min dzalik. Ketimpangan di dalam pola fikir. Maka ketahuilah, rujukan kita dalam moderasi bukan ke barat. Dalam toleransi bukan ke barat, bukan ke timur. Tetapi Nabi Muhammad. Bagaimana toleransinya Nabi Muhammad? Bagaimana moderasinya Nabi Muhammad?
bagaimana emansipasi yang dihidupkan, yang didukung oleh Nabi Muhammad. Nabi, ajaran beliau bukan hanya mengangkat derajat kaum wanita menjadi setara dengan kaum laki-laki, tetapi Nabi dalam ajaran beliau menuntut kaum wanita menjadi orang yang lebih baik dari kaum laki-laki. Menuntut orang yang lebih baik dari kaum laki-laki. Apakah di zaman Rasulullah enggak ada wanita pebisnis, businesswoman? Ada, Siti Khadijah businesswoman. Harta beliau larinya kemana? Bukan buat beli gaun, bukan buat beli baju pesta dipakai ke hadapan orang-orang yang bukan muhrimnya. Tetapi harta beliau habis untuk dakwahnya Nabi Muhammad, untuk mensupport Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita salihat, para pebisnis yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka berbisnis tanpa buka-bukaan aurat. Mereka berbisnis tanpa sentuhan atau berkhalwat dengan yang bukan muhrimnya. Para wanita salihat tersebut yang kerjaannya, ada yang profesinya mengobati orang-orang yang sakit, yang terluka, seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang diberikan keahlian mengobati luka, dan beliau orang yang turut andil di dalam peperangan, memimpin sekelompok kaum wanita untuk ngobatin orang-orang yang terluka. Termasuk saat Rasulullah terluka di satu medan perang, Siti Fatimah yang menghentikan pendarahannya Nabi Muhammad dan mengobati lukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dokter, seorang wanita yang dokter, radhiyallahu anha wa ardhaha. Wanita yang gemar berderma para istrinya Nabi Muhammad, yang gemar berbagi, yang gemar berinfak, yang gemar menjamu tamu. Wanita yang demikian luhur, yang demikian mulia dalam keilmuannya, cendikiawan. Nabi bilang, khudhu syatr dinikum min Humaira, ambil setengah dari ajaran agama kalian dari Humaira, yakni dari Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha wardaha. Mengangkat derajat kaum wanita. Adapun orang yang mengklaim mengangkat derajat kaum wanita, diberikan sebuah posisi di dalam kantor, tapi ya buka auratnya, biarin wanita buka aurat, biarin kelihatan pahanya, biarin kelihatan dadanya, biarin dia urai rambutnya. Apa hubungannya bisnis, pekerjaan dengan buka-bukaan aurat tersebut? Oh, kalian kalau wanita mau maju, berpakaian seperti pelacur, baru maju. Bertingkah, berkelakuan, berucap, bergaul dengan pergaulan wanita bejat, nah baru itu modern. Baru itu namanya peradaban, itu namanya kebiadaban. Tahu gak? Bahwasanya perzinaan terjadi di dunia barat saja sana, bahkan perzinaan terjadi dengan anak sendiri, dengan ipar sendiri, dengan sepupu sendiri, dengan asisten rumah tangga mereka sendiri, dengan mertua ataupun mantu. Waliyadzubillah. Terus mereka bilang ini peradaban, ini modern. Bukan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan peradaban yang sejati. Selain daripada peradabannya Nabi Muhammad atau sejalan dengan peradabannya Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya kebiadaban. Karenanya itu, jangan kita mudah terpukau dengan sajian yang mereka sajikan kepada kita, racun di dalamnya. Punya misi, punya tujuan. Bahkan di dalam tontonan-tontonan buat kanak-kanak yang disajikan oleh orang-orang kafir, mengandung hal-hal perzinaan, mengandung hal-hal LGBT. Di dalamnya itu bahkan untuk sajian anak kecil, film kartun yang mereka sajikan, terus mereka bilang ini peradaban. Binatang aja yang jantan tidak menunggangi yang jantan. Binatang aja nggak melakukan demikian. Akan tetapi diajarkan peradaban, ya kalau kita manusia melakukan hal yang demikian kepada sesama jenis, pernikahan sesama jenis, itu adalah kebiadaban dan pembodohan. Waliyadzubillahi min dzalik. Bahkan dari hal yang nggak masuk di akalnya kita, yang nggak bisa diterima bahkan oleh binatang, nggak bisa menerimanya. Ikan pun nggak demikian, udang pun nggak demikian, tikus pun nggak.
nggak mendatangi kepada sesama jenis. Anjing pun tidak melakukan hubungan sesama jenis. Kodok pun tidak. Binatang-binatang pun tidak. Terus manusia dibilang, biarin, itu peradaban, biarin. Memberikan kebebasan. Anehnya dalih kebebasan, kalau dalam hal akhlaknya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, kasih kebebasan. Tapi untuk merubah undang-undang di negara mereka, oh itu hal yang sakral. Jangan sentuh hal ini. Jangan sentuh undang-undang dasar kami. Jangan sentuh landasan negara kami. Tidak boleh, itu hal yang sakral. Tapi Quran boleh. Hadis boleh. Syariat Nabi, adabnya Nabi boleh dirubah. Bebas, kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Tetapi kebebasan berpikir cuma dalam mengobok-ngobok agama Islam. Tetapi kebebasan berpikir dilarang di dalam mengobok-ngobok undang-undang yang mereka buat. Gak boleh. Oh ini apa namanya? Undang-undang udah segitu ya segitu. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Salah. Kebebasan apa yang mereka punya? Mereka mengklaim kebebasan berpendapat palsu, bohong dan dusta. Karenanya itu kebebasan yang hakiki Nabi Muhammad datang memerdekakan umat. Nabi datang memerdekakan negeri-negeri, memberikan kebebasan kepada negeri-negeri. Silahkan mau beragama apapun silahkan. Diberikan, ini dakwah agama Islam. Dan Nabi enggak memaksakan kamu harus masuk Islam, tidak. Nabi sampai wafat di Madinah ada orang Yahudi dan tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Kan kita tahu di sirahnya Nabi, saat Nabi meninggal dunia, baju perangnya digadaikan di tangannya orang Yahudi. Untuk ngambil gandum dari orang Yahudi tersebut, itu dengan tebusannya digadaikan baju perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sampai Nabi wafat di Madinah ada orang Yahudi dan diberikan hak penuh untuk bertransaksi dan berbisnis. Dan Rasulullah melakukan transaksi dengan orang tersebut. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kebebasannya Nabi Muhammad. Datang satu orang melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah, tertangkap, berhasil digagalkan. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah kun khaira akhir, jadilah kamu sebaik-baiknya pemenang atau penakluk. Nabi nanya, Atuslim, kamu punya niat untuk masuk Islam? Dia bilang, enggak, saya tidak ingin masuk Islam, akan tetapi lakinni la ugatiluk, saya tidak ingin memerangi engkau lagi, sudah. Saya enggak ingin mengganggu lagi di tengah-tengah masyarakat, memprovokasi untuk memerangi engkau. Maka Nabi bilang, baik, silahkan, dibebaskan, dimerdekakan. Enggak ada dipaksa, kamu harus taat, kamu harus beriman, kamu harus bersaksi, kamu harus, enggak ada paksaan. Dibebaskan. Tanya, orang yang melakukan kejahatan terbesar, percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, disidang oleh Rasulullah cuma 1 menit dan dibebaskan. Tanya orang yang melakukan percobaan pembunuhan kepada pemimpin dari negara-negara Eropa, Amerika, negara-negara Barat, kira-kira bagaimana? Udah nggak ada beritanya lagi, habis sudah. Itu kejahatan yang paling hebat. Wah, di penjara 100 tahun. Begitu. Tapi yang melakukan percobaan terhadap Nabi Muhammad, Nabi bebaskan dia. Dibebaskan. Semenit pun nggak ditahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi nggak mengajukan, ayo tanda tangan, bikin persyaratan, bikin perjanjian. Enggak. Mau masuk Islam? Enggak. Ya sudah. Pulang. Sampai dia pulang ke rumahnya, ditanya sama kaumnya, dari mana kamu datang? Dia bilang, ji'tu min indi khairin nas. Aku datang dari manusia terbaik. Adapun orang-orang budak-budak nafsu tersebut, asal tahu saja. Kemajuan berpikir mereka adalah kemunduran. Teknologi mereka yang tidak disertai dengan cahaya agama menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Hingga mereka sekarang saling mengancam. Masing-masing mengancam dengan nuklirnya. Masing-masing mengancam dengan bomnya. Ini yang dibilang peradaban. Dengan mengancam, saya bunuh rakyatmu. Saya bom kotamu. Saya bom negaramu. Saya nuklir habis kamu. Ini dibilang peradaban. Dan ini semuanya saling mengancam. Ini adalah watak penjahat,
watak penyamun, watak pembunuh, buas, liar. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kita mengidolakan mereka, orang-orang tersebut. Asal tahu saja Allah Ta'ala dari awal sudah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya, sehina-hinanya manusia. Hingga itu yang mereka lakukan. Ancaman pembunuhan, ancaman untuk ngebom, ancaman untuk melakukan kejahatan. Membenarkan, masing-masing membenarkan apa yang mereka lakukan. Yang boleh maling cuma saya. Kalau dia maling, oh dia maling berarti. Yang boleh mencuri cuma saya. Orang lain gak boleh mencuri. Yang boleh membunuh cuma saya. Kalau orang lain melakukan berarti dia penjahat. Kalau saya melakukan, saya pahlawan. Semua mengklaim begitu. Hal-hal tersebut. Adu domba yang dibawa ke negara-negara muslimin. Allah Ta'ala jadikan kehancuran tersebut peperang ke negeri mereka sendiri, saling bunuh satu sama lain. Pecah kongsi antara mereka satu sama lain. Dan kita stop mengidolakan yang begituan. Stop mengikuti mode gaya busana mereka. Stop mengidolakan produk mereka. Produk mereka, apapun produk mereka. Hentikan untuk mengidolakan hal yang demikian. Mau itu permainannya, mau itu sajian tontonannya, mau itu pakaiannya dan busananya, mau itu gaya hidup mereka. Stop mengidolakan itu semuanya. Itu dibuat adalah racun untuk merusak. Waliyadzubillahi min dzalik. Bayangin, mengidolakan sesuatu, orang demi bola rela begadang, tahajud depan televisi, subuhnya telat. Jam berapa? Jam 2 malam, ayo. Begitu jam 3 malam, ayo. Tapi gak sembahyang subuh. Waliyadzubillah. Akalkah itu? Kecerdasankah itu? Jangan kita ikut-ikutan dengan hal yang demikian tersebut. Permainan, bola satu dikejar oleh laki-laki dewasa. Berkelahi, sampai rusuh, bunuh-bunuhan, mana akalnya? Terus kita mau ikut-ikutan kayak begitu, kita anggap keren. Hal yang semacam itu. Giliran udah terjadi, siapa yang bisa dikambing hitamkan? Siapa yang bisa dipersalahkan? Yang disalahkan bukan manusianya, tapi jiwa mereka, hati mereka, akal mereka. Gara-gara permainan, sampai timbul pembunuhan, timbul kematian, timbul kerusuhan, timbul vandalisme, timbul hal-hal yang merusak di antara masyarakat. Waliyadzubillah min dzalik. Terus kita mencari pembenaran akan hal yang demikian. Udah begitu, setelah itu kita mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan dari masalah ini. Kul huwa min indi anfusikum. Salahkan diri kita sendiri. Tapi alhamdulillah kita hadir pengajian, kita hadir majelis, damai. Enggak ada kedengkian kepada sesama, enggak ada kebencian kepada sesama. Beruntung kita. Karenanya itu, bawa ajaran ini ke rumah kita. Acara ini hendaknya membuahkan kesuksesan dalam pola berpikir, cara berpikir kita. Berpikir dengan cara berpikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi hidupkan di rumah kita. Sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang diridhai oleh Nabi Muhammad, pakaian dan busana yang diridhai oleh Nabi Muhammad, pergaulan dan lingkungan yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Nabi syahid, menjadi saksi di rumah kita. Jangan sampai beliau menyaksikan di rumah kita hal-hal yang menyakiti hatinya. Jangan sampai beliau menyaksikan di handphone anak kita hal-hal yang menyakiti, melukai hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahid Nabi Muhammad, menjadi saksi. Karena itu beruntung orang yang berasa rumahnya disaksikan oleh Nabi Muhammad, dipantau oleh Nabi Muhammad. Dan memang demikian, tu'rad alayya amalukum, amalan kalian disampaikan laporannya kepada saya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian.
Allah Ta'ala tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad dalam keseharian kita, dalam benak kita, dalam amalan kita, dalam perbuatan kita. Dan Allah Ta'ala tempuhkan kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari kekaguman kepada musuh-musuh Allah, dan peneladanan terhadap musuh-musuh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan bala musibah dari negeri kita ini. Allah Ta'ala berikan hidayat kepada yang beriman, kepada yang enggak beriman pun juga diberikan hidayat oleh Allah Ta'ala. Kepada yang taat maupun yang maksiat, kepada yang dekat maupun yang jauh, kepada yang tersambung maupun yang terputus diberikan hidayat, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala dan musibah. Dan Allah Ta'ala jadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang makmur, yang jauh dari bencana dan kerusuhan. Dijadikan kita saling cinta, saling bersatu dalam ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul majlis dan semua yang hadir diberikan berkah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dih tafarruqan ma'suma. La taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Dan apa yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan berkah di dalam perjalanan beliau, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habib.